Pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana hubungan antara guru dan murid ketika transmisi sebuah hadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Al-Mulki Adiluhung dengan NIM 125301060, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika relasi antara muhadis dan thalib al-hadis. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada sebuah warisan yang sangat dijaga, yang sangat suci. Dan dijaganya bukan hanya dengan sebuah tulisan, tapi juga sebuah hubungan antara guru dan murid. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Bagaimana sebuah perkataan yang dikatakan 1400 tahun lalu bisa sampai ke kita hari ini asli tanpa adanya perubahan sedikit pun? Bagaimana ini bisa terus bertahan asli, padahal asalnya hanya dari mulut ke mulut. Nah, ini bukan tentang hafalan yang kuat, bukan hanya tentang hafalannya yang kuat ataupun dobit, tapi juga tentang hubungan antara guru dan murid yang sangat terjaga. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengenal mengenai siapa itu muhadis dan siapa itu thalib al-hadis. Yang pertama yakni seorang muhadis. Muhadis adalah guru yang mendedikasikan seluruh dirinya terhadap sebuah hadis dan sangat menjaga dirinya akan sebuah hadis. Seorang muhadis juga adalah seseorang yang paling penting dalam rantai periwayatan sebuah hadis. Yang kedua yakni seorang thalib al-hadis. Nah, thalib al-hadis adalah seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk belajar mencari sebuah hadis. Nah, dia bukan hanya seorang pendengar, tapi juga dia menyiapkan dirinya agar bisa menjadi rantai berikutnya dalam periwayatan. Maka dari itu, seorang thalib al-hadis memiliki dedikasi yang besar, niat yang besar, juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga keaslian dari sebuah hadis. Mari kita bahas ke yang pertama, yakni seorang guru. Tanggung jawab seorang guru adalah untuk menjaga warisan ini tetap otentik tanpa adanya sebuah perubahan, karena ini merupakan amanah yang harus terus dijaga kepada muridnya nanti. Seorang muhadis bukan hanya mentransfer ilmunya, tapi juga mewariskan moral dan juga spiritual agar warisan dari Nabi ini tersampaikan juga terjaga tanpa adanya perubahan dan tetap terjaga kesuciannya. Oleh karena itu, marilah kita bahas mengenai kewajiban etis seorang guru. Yang pertama yakni harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah, bukan menginginkan ketenaran atau kekayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki integritas yang kuat, karena seorang guru harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru yang sebelumnya tanpa adanya perubahan dan penambahan. Yang selanjutnya yakni seorang muhadis harus bisa memilih murid-muridnya yang memiliki akhlak yang baik, karena ini merupakan warisan dari Nabi dan harus dijaga kesuciannya. Juga seorang muhadis harus bisa mengajarkan ilmunya ini dengan penuh kasih sayang. Yang selanjutnya, seorang muhadis juga harus memiliki teladan yang baik, karena suara yang keras adalah datang dari perilaku dirinya, bukan hanya dari perkataannya. Setelah membahas seorang guru, kita lanjut ke yang selanjutnya, ini adab seorang murid kepada gurunya atau thalib al-hadis. Partisipasi seorang thalib al-hadis itu mirip dengan muhadis, karena dia harus membersihkan karakternya, membersihkan akhlaknya agar bisa menerima warisan dari Nabi. Perjalanan yang dia tempuh pun sangat sulit, karena dia harus mengorbankan beberapa hal seperti kediaman, kesederhanaan dalam kehidupannya, dan lain sebagainya. Berikut juga beberapa adab yang harus dimiliki seorang murid atau thalib al-hadis. Yang pertama yakni niatnya harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam
Prakteknya, seorang murid pasti akan sangat menghormati gurunya sehingga dia memiliki kesungguhan yang luar biasa terhadap menuntut ilmu. Oleh karena itu dia banyak mengorbankan hal-hal yang penting atau duniawi. Yang selanjutnya yakni seorang thalib al-hadis harus menjaga amanah yang telah diberikan oleh gurunya. Dia harus menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh gurunya tanpa adanya perubahan. Dan selanjutnya yakni seorang thalib al-hadis harus selalu rendah hati, selalu merasa kurang akan ilmunya. Dan yang selanjutnya mari kita fahami bersama-sama mengenai bagaimana ikatan antara guru dan murid. Hubungan antara guru dan murid ini bukan secara pasif seperti guru yang menceramah kemudian murid yang mendengarkan saja. Tapi ini merupakan hubungan yang dinamis. Mereka sama-sama berinteraksi untuk saling memverifikasi juga menguatkan apa yang telah disampaikan oleh guru maupun oleh muridnya. Bisa dilihat dari tabel yang sudah ditampilkan. Di sini merupakan kewajiban seorang guru juga kewajiban seorang thalib al-hadis. Mereka saling berkesinambungan antara kewajiban guru dengan kewajiban seorang thalib. Ada beberapa metode transmisi hadis yang digunakan oleh guru dan murid ini. Yang pertama yaitu sama. Ini merupakan metode di mana seorang guru menyampaikan hadis yang dia hafal kepada seorang muridnya. Yang kedua yakni qiraah. Qiraah yakni seorang murid membacakan hadis yang ada pada kitab kepada gurunya sehingga gurunya bisa membenarkan atau menguatkan apa yang salah dari si thalib. Yang ketiga yakni ijazah. Ijazah yakni seorang guru memberikan sertifikasi kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tersebut. Dan yang terakhir yakni munawalah. Munawalah adalah seorang guru memberikan kitab tulisan hadis kepada muridnya. Dan sekarang mari kita tarik benang merahnya mengenai hubungan antara guru dan murid ini. Keaslian dan keautentikan hadis bukan hanya karena hafalan dan kedobitan seorang perawi. Meskipun hal tersebut juga yang pasti penting. Bukan juga dari hadis-hadis yang sebelumnya sudah pernah ditulis dalam kitab atau buku-buku. Penjaga utamanya adalah sebuah hubungan antara guru dan murid yang terus turun hingga perawi di akhirnya. Ini sangat-sangat menjaga sebuah keautentikan dari hadis. Maka dari itu, etika bukan hanya hiasan atau angan-angan, tapi etika itu merupakan hal yang paling penting, hal yang menjadi fundamental dalam transmisi sebuah hadis. Yang selanjutnya yakni hubungan antara guru dan murid juga sangat berpengaruh dalam transmisi sebuah hadis. Dan yang terakhir yakni antara keunggulan intelektual juga kesempurnaan moral yang menjaga warisan ini tetap sampai 14 abad setelahnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.